Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah, NIM 0309191023 dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 1 semester 5, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Stanbook 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis masalah atau biasa disebut dengan problem basic learning. Problem basic learning diartikan sebagai pembelajaran berbasis masalah, yaitu jenis model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek untuk menghasilkan suatu produk. Model pembelajaran ini lebih menekankan pada proses pembelajaran jangka panjang, yaitu siswa terlibat secara langsung dengan berbagai isu dan persoalan kehidupan sehari-hari, serta belajar bagaimana memahami dan menyelesaikan persoalan nyata bersifat interdisipliner dan melibatkan siswa sebagai pelaku utama dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan hasil kegiatan. Model pembelajaran ini bertujuan mendorong siswa untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau yang akan dipelajari. Berikut ini adalah contoh penerapan pembelajaran berbasis masalah atau problem basic learning. Assalamualaikum anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran seperti mana biasanya. Baik, silahkan Farhan sebagai ketua kelas untuk pimpin doanya. Terima kasih Farhan yang telah memimpin doa. Selanjutnya, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan pengertian interaksi sosial. Jadi sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu interaksi sosial? Bagus, tapi biar Ibu jelaskan lagi ya. Interaksi sosial itu merupakan suatu hubungan antara individu satu dengan individu lainnya yang saling mempengaruhi sehingga terjadilah suatu hubungan timbal balik. Yang tujuan utama dari interaksi sosial itu yaitu untuk menjalin hubungan baik hubungan pertemanan, persahabatan, maupun hubungan usaha yang dilakukan dalam membangun kerjasama untuk mendiskusikan suatu hasil dalam kegiatan, baik itu kegiatan perdagangan dan kegiatan lainnya. Adapun contoh interaksi sosial itu terbagi menjadi 3 contoh. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Contohnya itu ketika kalian bertemu teman kalian di jalan, terus kalian menyapanya dengan menanyakan apa kabarnya, baik apa enggak. Yang kedua itu contohnya dengan kalian mengajak teman kalian bermain. Misalnya kalian sendiri, teman kalian juga sendiri, jadi kalian mengajaknya bermain untuk bersama. Itu contoh individu dengan individu. Sedangkan yang kedua contoh interaksi sosial dengan kelompok. Contoh ini seperti kepala sekolah yang telah memberikan nasihat atau apel pada saat upacara bendera, ataupun ketika kalian menjadi seorang narasumber di suatu seminar. Yang ketiga, interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Ini contohnya itu seperti ibu memberi tugas kepada kalian membuat tugas kelompok yang dimana
tugas kelompoknya itu terdiri dari 4 orang misalnya kan. Nah, di dalam kelompok itu yang 4 orang itu tadi, di situ kalian saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk menggabungkan hasil tugas kalian itu secara maksimal. Interaksi sosial ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial, tetapi juga mempengaruhi kehidupan ekonomi, budaya, nilai dan norma, serta kelembagaan sosial budaya. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai tentang interaksi sosial. Apakah kalian ada yang ingin bertanya mengenai interaksi sosial yang telah Ibu jelaskan tadi? Apakah ada yang kurang paham? Bisa ditanyakan. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, udah paham semua ya kan pastinya, gak ada yang bertanya ini. Kalau sudah paham, gak ada yang bertanya, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas lembar kerja peserta didik atau LKPD, yang dimana Ibu nantinya akan memberikan kalian selembar kertas. Nanti kalian isi ya, tulis nama kalian. Nah, di lembar kerja peserta didik ini ada soalnya cuma satu soal, tapi terdiri dari beberapa pertanyaan. Dan senang dulu kalian ya. Jadi di sini soalnya coba kalian sebutkan atau tuliskan contoh dari pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial. Tadi kan udah ada Ibu jelaskan kan tentang interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Kan udah ada Ibu jelaskan tadi kan? Jadi di sini kalian sebutkanlah apa itu contoh-contohnya. Ini di nomor 1 Ibu udah memberikan contohnya, yang dimana makan itu sebagai kebutuhan kita, sedangkan lembaga sosialnya itu seperti pedagang. Apa sih Bu kaitannya pedagang sama makanan? Ya tentu ada kaitannya. Jadi kita kalau memberi makanan itu kan di warung atau di para pedagang-pedagang itu. Jadi pedagang itu yang menjualkan, baik itu berupa hasil makanan yang sudah jadi ataupun yang belum, yang mau kita kelola lagi. Tetapi makanan itu kan kita beli dari pedagang, jadi ada kaitannya. Contoh lainnya apa Bu? Contoh lainnya itu seperti petani. Hah? Apa sih Bu kaitannya petani dengan dengan makan? Ya tentu ada kaitannya. Kaitannya petani dengan makanan itu kita dapatkan dari hasil pengelolaan petani. Contohnya itu seperti beras atau nasi yang kita makan setiap harinya sebagai makanan pokok kita dapatkan dari hasil petani. Petani yang menanamnya, kemudian dijualnya ke pedagang, dan pedagang menjualnya kepada kita sehingga beras tersebut bisalah kita makan. Dah. Di sini ada 9 soal lagi, silahkan kalian kerjakan. Kalian isi yang belum dijawab itu. Untuk bagi anak-anak Ibu yang belum paham atau ada yang belum dimengerti dari soal tadi, boleh ditanyakan kepada Ibu. Jika sudah paham semua, silahkan dikerjakan, dan kalau sudah siap, langsung dikumpul di meja Ibu. Siapa lagi yang belum ngumpul tugasnya? Sudah ngumpul semua? Bagus. Biar Ibu periksa terlebih dahulu ya. Nah, Ibu sudah memeriksa tugas yang Ibu berikan tadi. Di sini hampir rata-rata jawaban kalian semua itu benar, tetapi ada beberapa orang yang salah. Contohnya itu tadi ada yang buat pendidikan itu
Pendidikan itu lembaga sosialnya guru, tetapi bukan itu sebenarnya, bukan guru lembaga sosialnya. Guru itu hanya sebagai pendidik, yang dimana guru itu mengajar, ada yang di sekolah, ada yang di rumah. Jadi lembaga sosial dari pendidikan itu sekolah, rumah, ataupun kampus-kampus. Apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian contoh pembelajaran berbasis learning. Terima kasih.